Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini masih dalam tema kita ya. Maafkan aku ya Allah, datang ketika butuh saja. Iya emang kita manusia begitu ya. Kadang-kadang apa yang udah kita dapat, lupa deh ya. Nah baik, sebelumnya kita akan juga sikapi. Ini ada cuplikan 11 warga hilang, innalillah ya. Akibat banjir bandang dan longsor. Kita tonton dulu yuk. Diperkirakan ada ribuan kubik material batu berukuran besar yang menimbun area permukiman. Akibat bencana tersebut, 1 orang ditemukan meninggal dunia dan 11 korban lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Kepala Dinas Kominfo Humbang Hasudutan, Batara Siregar menjelaskan longsor terjadi pada Jumat malam saat warga tengah beristirahat. Selain korban jiwa, 14 rumah rusak. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang ya musibah ini kan yang miliknya Allah, Allah yang punya gitu ya tentang musibah ini. Tapi kadang-kadang kita juga pengen minta musibah itu dihilangkan atau pada saat tertimpa musibah kita diselamatkan. Boleh nggak sih seperti ini? Silakan guru. Tapi guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran, Surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Tiada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka tugas kita ketika tertimpa musibah adalah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang baru datang mendekat kepada Allah ketika tertimpa musibah saja. Maka ini sudah benar jalannya. Kenapa? Kita diminta agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Yang parah udah tertimpa musibah masih jauh dari Allah. Udah tertimpa musibah masih tidak mau ke masjid. Udah tertimpa musibah masih tidak mau berbakti sama orang tua. Udah tertimpa musibah masih dia menyakiti perasaan orang lain. Padahal udah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Udah diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Engkau telah terselamatkan. Waktunya engkau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kehendak Allah, engkau sudah tiada kemarin. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, engkau terselamatkan. Maka sekarang waktunya engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran bagi kita ketika kita terkena musibah toh masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga teguran bagi yang tidak terkena musibah. Toh kita diselamatkan. Semalam ada pertanyaan datang kepada kami, Ustadz bagaimana hukumnya orang yang sholat yang ketika dia sholat itu dia memakai kantung yang ditempel di perutnya karena dia sudah tidak bisa buang air. Subhanallah, dari situ kita merenung ternyata buang air saja itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Buang air saja itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita begitu lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka bersabar itu dijelaskan yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua sabar dalam hal menjauhi larangan-larangan Allah. Sabar yang ketiga barulah sabar dalam hal menerima takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada musibah yang ada. Boleh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan musibah, maka boleh-boleh saja ketika tertimpa musibah. Kalaupun sudah terjadi, baru kita kembalikan kepada Allah. Kalau belum terjadi, boleh kita minta kepada Allah agar terhindar daripada mara bahaya. Bukankah Nabi SAW banyak sekali mengajarkan kita doa? Keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka engkau akan diberikan hudita wa kufita wa wukita.
engkau diberikan petunjuk, diberikan perlindungan, engkau dicukupkan. Berarti ini minta perlindungan dari musibah. Ketika pagi engkau baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa perlindungan pagi sore ini agar kita terhindar daripada musibah. Toh musibah itu milik Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan berharap ataupun jangan menyangka musibah itu yang tidak enak saja. Ternyata yang enak-enak juga bisa dia berbentuk musibah. Ada orang dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sehat itu adalah musibah baginya. Apapun yang menimpa kita itu disebut dengan musibah. Tapi masuk ke dalam bahasa Indonesia yang disebut musibah itu adalah yang tidak enak saja. Padahal yang enak-enak itu juga adalah sesuatu yang menimpa kita dan itu juga bisa disebut sebagai musibah. Efek setelahnya itulah yang menentukan dia adalah hamba yang berhasil atau dia adalah hamba yang gagal. Kalau musibahnya membuat dia semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah hamba yang berhasil. Tapi kalau musibah justru membuat dia semakin jauh dari Allah, maka dia hamba yang gagal. Masya Allah, terima kasih ilmunya Sama-sama. guru. Tepuk tangan dulu yuk. Lengkap ya, aduh ya. Banyakin syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lepas dari mulut kita ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau nanya? Yang di studio ya. Yang di atas, yuk. Silakan Umi. Aduh. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu, saya matanya diangkat. Ia Sophia. Apa ke bawah ya? Iya. Lagi fokus guru. Iya. Perkenalkan nama saya Ia Sophia dari Majelis Taklim Al Barokah. Ya. Sukabumi ya. Enggak tahu alamatnya Sukabumi. Iya. Grogi dia. Iya, pertanyaannya boleh Bu? Bismillah. Bismillah ya, langsung Semangat Bu, pertanyaannya. semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Perkenalkan nama saya Ia Sophia. Iya, langsung pertanyaannya Umi, Ya, Bu, silakan. Udah diperkenalkan tadi Iya. namanya. Ada pertanyaannya. Pertanyaan saya Ia Sophia dari Majelis Taklim Al Barokah Ya. Sunda Wenang Parung Kuda Sukabumi. Iya. Tanya dong Ustadz. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, pertanyaannya belum. Ya udah, baik mungkin ibunya terlalu tegang ya, nggak apa-apa ya. Ibu terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ibu yuk. Iya nggak apa-apa ya. Karena mungkin beliau terlalu Dia sebenarnya bukan bertanya, Iya. memperkenalkan diri. Iya, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Kita masuk ke yang selanjutnya aja guru ya. Iya, oh iya, baik. Neng siap ya? Oke, silakan namanya majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Khadijah Fadli. Ya Hadijah. Mau nanya apa Ibu? Mau tanya dari perkenalan dulu dari itu Ya. kan. Majelis Ta'lim Al Barokah Parung Kuda Sukabumi. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Tanya dong Ustadz. Iya. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Ya. Orang pasti akan marah ketika diminta bantuan saat butuh saja oleh orang lain. Tapi bagaimana dengan Allah yang Datang pas butuh. bagaimana dengan Allah ya Ustadz? Kalau kita datang pas butuh aja berarti juga marah dong Ustadz. Iya. Tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang aja ya kalau misalnya kita datang nih, nggak boleh marah ya. Iya. Ada orang nanti dia datang kalau dia butuh. Iya. Pas dia tidak butuh nggak Pergi. pernah datang. Begitu juga dengan Allah pastinya. Silakan ilmunya guru. Oh ya baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Baik. Oh jamaah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin guru kita Abah Ridwan. Abi Ridwan. Abi Ridwan, udah ada nama baru lagi. Sudah anak. Oh, Abi tujuh anak ya. Abi 7 anak. Ustaz sama. Iya. Abi 1 anak. Baru 1 saya. Ya. Tiga guru, 3. Baik, berbicara tentang nih manusiawi Ustadz. Saya marah banget kalau ada orang nanti datang pada saat ada butuh-butuhnya. Kalau tidak butuh nggak pernah datang dia. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah sama dengan makhluknya? Tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa? Karena dalam satu hadis disebutkan semua ini sudah dicatat. Sudah dicatat. Tapi catatan ini dengerin baik-baik. Dengerin. Iya guru. Dengerin. Iya ya Allah. Dengerin. Heeh. Tapi ingat, Allah itu lebih besar ampunannya, rahmatnya daripada kemurkaannya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Allah itu kan marah. Allah itu maha pengasih, lagi maha Penyayang. Ini yang harus kita camkan. Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Justru Allah menunggu kita meminta. Kalau kita kan nunggu mudah-mudahan tidak ada yang minta. Tapi kalau Allah beda. Allah justru menunggu hambanya untuk datang meminta. Allah justru menunggu hambanya untuk datang memohon. Allah justru senang kalau datang hambanya mengemis. Allah suka itu. Maka dari sinilah kita harus senantiasa meminta. 1, 2, 3. Meminta. Kepada Allah. 1, 2, 3. Meminta kepada Allah. Jangan takut. Minta aja deh Papa. Tuh. Sekelas iblis saja. Iblis loh. Masih berdoa kepada Allah. Allah. Kita umur panjang. Kalau kita tidak mau berdoa. Sombong banget. Itu dia benar-benar ya. Aman ya Bu. Aman. Aman. Jangan samakan kita sama Allah. Iya. Udah bertanya. Gak ada pertanyaan. Udah. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang ini nih mau nanya nih kayaknya nih. Udah siap Bu? Iya, iya. Baik. Boleh berdiri yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Ustadz Ahmad Ridwan. Iya Ibu, Masya Allah. Silakan Ibu. Ya. Perkenalkan nama saya Ibu Murtini dari Al Barokah Sunda Wenang Parung Kuda Sukabumi. Masya Allah. Mantap. Tepuk tangan dong Bu. Baik. Apa pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya Ibu. Allah selalu memberikan ujian kepada hambanya sesuai kemampuannya. Kalau kita tidak diberi ujian terus, apakah tandanya Allah ingin kita datang terus ke dia? Ustadz, kapan selesainya Ustadz? Kan saya pengen lepas dari ujian juga Ustadz. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ya Sri. baik, emang kita kalau sama Umi itu harus sabar. Karena Iya. kadang-kadang kan ada orang yang pengennya cepet pada saat Iya. digebrak cepet malah bingung gitu ya. dong. Dan ini tentang ujian dan sabar, silakan guru. Makasih Bang Ali. Ibu makasih. Jadi gini, pernah nggak dengar gini atau baca tulisan? Sedang ada ujian, harap tenang. Jadi ngadepin ujian harap tenang. Ustaz tapi nggak berhenti. Ada batas berhentinya. Ujian selama 1 pekan. Satu harinya ujian 3 jam. Betul nggak? Ada. Nah kalau ujian kita nih, ada nggak? Ada. Batasnya kalau emang ibu kayaknya nggak ada berhenti ya. Batasnya mati batasnya ya kan. Nih ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, Rasulullah mengatakan, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malih."
Tidaklah senantiasa musibah itu menghantam, menimpa, menerpa, mendatangi seorang mukmin dan seorang mukminah, baik kepada dirinya, anak keturunannya, harta bendanya. Apa kata Rasulullah SAW? Hatta yalqallah, sampai orang ini berjumpa dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, dan dia datang ke Allah sudah bersih, sudah kinclong, enggak bawa dosa. Mau apa mau banget? Mau apa mau banget? Mau banget. Jangan ngeluh. Eh. Iya, ya Allah sampai kapan sih ya Allah? Ya, jangan ngeluh. Ini dia tadi rumusnya nih, hadis dari Abu Hurairah. Karena apa? Di faidah hadis ini para ulama mengatakan bahwa banyak sekali faidah hadisnya. Di antaranya adalah bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat iman seseorang yang beriman tadi. Karena yang diuji pasti yang dipilih. Yang diazab juga yang dipilih. Nah yang diuji, orang ikut ujian mau ngapain sih Bu? Ujian akhir semester mau ngapain berarti? Naik kelas. Kan gitu. Ujian naik level berarti dia diuji. Nggak ada orang tiba-tiba udah masuk aja kelas. Nggak ada. Adanya ujian untuk mengetahui kadar daripada keimanan seseorang, kesabaran seseorang, ketakwaan seseorang, bahkan kesyukuran seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya enggak diuji, emang Ibu tahu mana emas mana swasta? Nah. Ya kan? Iya. Emas nih Ustaz, emas. Enggak tahu pas diuji. Cuma apa? Disepuh doang. Ya kan gitu ya? Nah, bagaimana tahu itu emas? Pasti harus diuji. Allah enggak akan membiarkan kita mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, kemudian dia tidak diuji. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka akan dibiarkan setelah mengatakan kami beriman tapi mereka tidak diuji? Enggak akan. Pasti diuji Bang. Ada batu cincin digosoknya lama baru mengkilat. Mana dia tuh? Enggak pakai. Enggak pakai. Ada yang cepet langsung mengkilat kayak gitu kali guru ya. Itu dia kira-kira gitu Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, alhamdulillah ini ada informasi dan saya butuh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ustaz Maulana untuk memberikan informasinya. Sangat penting nih. Yes. Daripada kita sedang tuh berburuk sangka, nih ada informasi dari CT Arsa Foundation terus berupaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Nah, maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut serta ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui apa? Doa dan sedekah yang terbaik. Dengan caranya gimana? Tinggal di-scan aja nih. Di-scan, Ya. di sini. Ya, Ya di-scan sini ya. Ya. Insya Allah kita bisa berbagi. Kalau begitu aku mau ngajak teman-teman di luar ya. Yes. Untuk scan-nya ya sekarang. Jangan lupa di-scan sekarang di rumah juga. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Islam Idina. Jamaah. Alhamdulillah. Ayo ikut.